Selamat pagi para kader orang muda dimanapun Anda berada. Hari ini tanggal 12 Maret. Judul dari materi kita hari ini adalah kepemimpinan mulai dari dalam lalu keluar. Sebab itu bangkitlah murka Tuhan kepada orang Israel, sehingga ia membuat mereka mengembara di padang gurun 40 tahun lamanya, sampai habis mati segenap angkatan yang telah berbuat jahat di mata Tuhan. Dari kitab Bilangan bab 32 ayat 13. Para kader yang saya cintai dan saya banggakan, orang pertama yang Anda pimpin adalah diri Anda sendiri. Dan Anda tidak bisa memimpin dengan efektif tanpa mendisiplinkan diri. Kalau saja orang Israel ingat pelajaran ini, mereka tidak perlu mengembara selama 40 tahun di padang gurun. Kenapa mereka tidak bisa sampai ke tanah perjanjian lebih cepat? Bukan karena tanah perjanjian terletak nun jauh di sana. Bahkan sebenarnya hanya dalam waktu 2 minggu mereka mestinya bisa sampai. Alasan sebenarnya adalah persiapan. Mereka belum siap menerima berkat Tuhan dan harus menunggu 40 tahun kemudian. Bagaimana dengan Anda? Bagaimana disiplin Anda? Plato berkata, kemenangan terbaik dan pertama adalah menaklukkan diri sendiri. Kalau Anda ingin menjadi pemimpin yang mempunyai disiplin, ikuti poin-poin berikut ini. Yang pertama, kembangkan dan ikuti prioritas Anda. Yang kedua, buatlah disiplin menjadi gaya hidup Anda. Yang ketiga, jangan beralasan. Yang keempat, singkirkan upah sebelum Anda menyelesaikan tugas Anda. Yang kelima, yang terakhir, tetap berfokus pada hasil. Para kader, ingat ini. Jangan pernah tukarkan apa yang Anda inginkan saat ini dengan apa yang paling Anda inginkan. Para kader yang saya cintai dan saya banggakan, luar biasa. Hari ini kita belajar dari pengalaman panjang dari bangsa Israel. Bangsa Israel sangat dekat dengan Tuhan. Mereka bahkan banyak ditulis dan diceritakan sebagai bangsa yang terjanji. Tapi bangsa Israel sering membuat Tuhan tidak senang. Perjalanan pulang dari Mesir ke tanah terjanji harus memakan waktu 40 tahun lamanya, memotong satu generasi. Semua orang dalam angkatan yang pernah membangkang kepada Tuhan harus mati dulu, baru generasi berikutnya diizinkan masuk ke tanah terjanji. Luar biasa. Perjalanan dari Mesir ke Israel diperkirakan hanya memakan waktu 2 minggu kalau kafilah itu berjalan terus. Mereka membutuhkan waktu 40 tahun dan mereka tidak sadar. Mereka terputar-putar hanya menunggu sampai mereka menjadi generasi yang bersih. Alasan sebenarnya adalah persiapan. Dikatakan generasi bangsa Israel yang dituntun keluar itu belum siap menerima berkat Tuhan. Berkat Tuhan ditunda 40 tahun kemudian. Saudara-saudara, kita telah belajar banyak dari sana. Kalau kita baca kitab suci setiap hari, kita tidak perlu memakan waktu lama untuk mengerti dan menyadari bahwa kita salah. Dari pengalaman yang kita bisa baca dalam kitab suci, kita bisa menarik banyak pelajaran. Dan hari ini disarikan oleh Pak John menjadi 5 poin. Kalau Anda mau menerima berkat, Anda harus bisa memimpin diri Anda sendiri. Kenapa harus dipimpin? Karena diri kita harus berada di jalan yang benar, di jalan Tuhan. Kalau kita tidak bisa memimpin diri kita sendiri, bagaimana kita bisa memimpin pengikut kita masuk ke jalan Tuhan? Hari ini kita diajarkan 5 poin tadi. Saya mau ulangi sekali lagi. Poin yang pertama, kembangkan dan ikuti terus prioritas Anda. Apa prioritas Anda? Kalau kita punya prioritas, kembangkan dan ikuti terus. Jangan melenceng ke kiri, jangan melenceng ke kanan. Yang kedua, jadikan disiplin sebagai gaya hidup. Kalau saya bangun jam 4 pagi, jam 4.30 saya berdoa. Saya ikut misa atau apapun keyakinan Anda berdoa. Setelah itu saya berolahraga. Setelah berolahraga saya mandi dan menyiapkan segalanya dengan baik, dengan teratur. Dan semuanya saya lakukan. Saya tidak lewatkan, terutama kewajiban saya kepada Tuhan. Kalau itu bisa menjaga gaya hidup, kita bisa menjadi pemimpin yang efektif. Yang ketiga, jangan beralasan. Kebiasaan beralasan, apapun kita terlambat, ada alasannya. Kita ke sana, ada alasannya. Kita tidak bisa melakukan perintah dengan baik, kita beralasan.
Apapun, jangan pernah beralasan. Alasan hanya membawa kita keluar dari track yang sebenarnya. Yang keempat, jangan pernah menerima upah sebelum Anda menyelesaikan tugas Anda. Salah satu alasan saya yang utama untuk pensiun dini adalah saya tidak mau menerima upah sebelum saya bekerja. Dan saya tidak mau menerima upah kalau saya tidak bekerja. Itu menyakitkan hati saya. Dan saya tahu juga membuat Tuhan tidak senang. Yang kelima, tetap berfokus pada hasil. Kalau kita tetap berfokus pada hasil, kita tidak pernah pedulikan prosesnya. Mau sejauh apa kita berjalan, mau seperti apa kita bergerak, semua tidak penting. Yang penting hasil. Dan ingat, hasil tidak pernah mengkhianati proses. Para kader, pertanyaan kita hari ini, bagaimana caranya Anda bisa mengembangkan disiplin diri sendiri? Selamat belajar dan berlatih terus-menerus setiap hari untuk lebih disiplin. Tuhan memberkati kita semua. Amin.